Zakiroh SS Dapil 3 Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 3 merupakan prioritas utama perempuan dan UMKM masyarakat Kabupaten Pekalongan. Menjelang pesta demokrasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan dinamika perhelatan politik tanah air yang saat ini hampir menjadi menu utama perbincangan di seluruh pelosok negeri, Hajat Besar Bangsa Indonesia di tahun 2024 merupakan wahana demokrasi dalam kebebasan hak untuk memilih seorang wakil rakyat. Untuk duduk di kursi legislatif atau pemimpin negeri ini presiden dan wakil presiden. Seperti halnya di Kabupaten Pekalongan, salah satu owner ayam panggang Haji Bahri Gumawang Wiradesa, Zakiroh SS, selaku penerima mandat dari Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut Partai 17. Melalui aktivitas sebagai pengurus ranting P3 tingkat kecamatan hingga dicalonkan menjadi caleg DPRD nomor urut 3 untuk Dapil 3 di 4 kecamatan, Wiradesa, Wonokerto, Siwalan, dan Tirto wilayah Kabupaten Pekalongan, dengan bekal pengalaman dan pendidikan formal maupun non-formal, mulai dari SLTP belajar di Pondok Futuhiyah Mragen, Demak. Dilanjutkan pendidikan tinggi di Unsik Universitas Sin Al-Quran di Wonosobo hingga memiliki gelar sarjana sastra, sekaligus mendalami ilmu agama di Pondok Mbah Mamun Al-Asyariyah Wonosobo. Dalam kesehariannya sekarang menggeluti bidang UMKM sebagai owner sekaligus pemilik rumah makan Haji Bahri. Dengan situasi dan kondisi saat ini, salah satu langkah untuk mencapai sebuah tujuan dilaksanakan konsolidasi tim kemenangan yang sudah terbentuk dengan mensosialisasikan semua alat peraga kampanye dan tata cara pemilu. Agar semua masyarakat memahami dan mengerti melalui tim yang akan bekerja di lapangan nantinya, kegiatan yang dilaksanakan secara sederhana terselenggara di Desa Gumawang RT 12 RW 04 tepat di depan Kelurahan Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, 26 Januari 2024. Pada kesempatan ini hadir tokoh masyarakat dan pengurus partai, Abdul Qoyum, Selamat Rustono, Arwani, Bayu Agung P, Suripto, Aminuddin, Rohadi, ibu-ibu jamaah pengajian, dan tim kemenangan serta simpatisan masyarakat pendukung, semua berkumpul dalam menentukan sikap dan langkah terbaik untuk mencapai keberhasilan caleg DPRD Zakiroh nomor urut 3 dari Partai P3 agar memenuhi kuota untuk duduk sebagai anggota Dewan, mewakili pengurus DPC P3 Kabupaten Pekalongan. Abdul Qoyum sebagai agensi digital kreatif dan ahli bidang digital marketing dalam sambutannya menyampaikan bahwa apresiasi dan memberi dukungan atas pencalonan Zakiroh untuk Dapil 3, terlebih mengarahkan untuk masyarakat dengan program UMKM yang nantinya bila sudah duduk di kursi legislatif dapat berkinambungan. Memperdayakan dan membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya, selanjutnya dalam praktek pemilihan nanti untuk bisa memberikan arahan pada semua tim dan relawan agar memahami dan mengerti pada saat pemilu nanti berlangsung, supaya hasil bisa maksimal. Qoyum menyampaikan, peningkatan dan pemberdayaan usaha kecil dengan program bantuan usaha melalui aspirasi baik mikro maupun makro, sangat perlu dan ini dapat mudah terwujud melalui kelompok usaha di masing-masing wilayah. Terlebih bila saudara punya wakil yang ada di DPRD, tentunya melalui perjuangan saat ini, mari bersama berdoa dan memberi dukungan saat pemilu 14 Februari 2024 untuk saudara Zakiroh, agar dapat memenangkan dan terpilih menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Pekalongan. Sebagai penerima mandat dari Partai Persatuan Pembangunan untuk Dapil 3 Kabupaten Pekalongan, Zakiroh menyampaikan atas pencalonan dirinya saat ini, merupakan murni amanat yang harus dilaksanakan bukan sekedar mengisi kuota dari perempuan, akan tetapi untuk dapat berjuang membantu masyarakat yang saat ini masih membutuhkan akses di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan sosial serta memberdayakan para pelaku usaha kecil. Partai Persatuan Pembangunan Dapil 3 Ibu Hajar Zakiroh Arwani dengan nomor urut 3 untuk wilayah Siwalan, Tirto, Wiradesa, Wonokerto. Alhamdulillah kita semua dapat hadir pada siang hari ini tanpa suatu halangan. Suci, salam, semoga senantiasa tercurah kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kita
semua yang hadir di sini semoga mendapat syafaatnya Yusuf Biyadil Akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini panjang sedaya dihadirkan di rumah kami keluarga Kirohani, yaitu dalam rangka bermuajah bertaaruf sekaligus silaturahim dengan Ibu Hajah Zakirah Arwani selaku calon dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil 3, yang tentunya dari semua yang hadir di sini nantinya dimohon untuk memberikan doa, restu dan dukungannya dalam pencalonannya. Dan sebelum acara dari konsolidasi Partai Persatuan Pembangunan pada siang hari ini dimulai, akan kami bacakan tertib acaranya, yaitu yang pertama pembukaan acara, yang kedua yaitu sambutan dari yang pertama dari Bapak Abdul Qayyum, yaitu dari Agensi Digital Kreatif dan Pendamping UMKM Go Online. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Hajah Zakirah Arwani selaku caleg dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil 3. Acara yang selanjutnya yaitu salam sehat atau ada usulan-usulan atau wacana-wacana dari para hadirin yang sekiranya dapat memberikan masukan bagi pencalonan Ibu Hajah Zakirah Arwani. Dan acara yang terakhir yaitu penutup dengan doa. Dan untuk acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Dan untuk acara pembuka kami mohonkan kepada Ustaz Slamet Rustomo untuk membuka acara pada siang hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, kaula nyuwun kangge ikhlasipun penggalih kangge acara pembukaan kita niati kangge tulus ikhlas hadiah Fatihah kangge pencalonan Ibu Hajah Zakirah. Semoga cita-citanya untuk menjadi wakil rakyat DPRD Pekalongan dipun kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk segala bentuk macam penyakit apapun, insya Allah dengan Fatihah, Bapak Ibu dengan air tiup minum, insya Allah membawa berkah untuk kesehatan dengan izin Allah. Sekali lagi yang terakhir ketiga kalinya, sebab ini Fatihahnya luar biasa. Ya, benar-benar tulus ikhlas banyak sedaya. Dia Fatihah untuk menghantarkan permohonan semoga hajatnya Ibu Hajah Zakirah untuk menjadi DPRD Pekalongan dipun sembadani, dipun paringi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ridha ilah wa ala niyatin salihah bi syafaati Rasulillah bi karamati Rasulillah wa bi barakati Rasulillah wa bi mu'jizati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zawjatihi wa auladihi wa alaina ajma'in. Syarillahillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma astajib du'ana ya Allah. Allahumma qabul du'ana ya Allah. Allahumma taqabbal hadhihi du'ana ya Allah. Ya Mahmud, ya Rasulullah, ya Rasul Sallallahu, ya Rabbal Alamin, ya Sayyidi Ahmad Rifai Al-Madani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul. Ada Ustaz Slamet Rustomo yang telah memberikan barokah Fatihah sebagai pembukaan dari acara ini. Semoga
yang tadi disampaikan, hajat dari Tuan Zakiro Arwani dalam pencalonan sebagai caleg dari P3 dapat kabul berhasil dan dapat mengantarkan beliau menjadi pimpinan atau Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Persatuan Pembangunan. Amin. Sebagai kawan membuka gitu. Amin. Dan kangge salajengipun inggih menika sambutan dari Bapak Abdul Qayyum selaku agensi digital kreatif dan pendamping UMKM Go Online. Kepada Bapak Abdul Qayyum, waktu dan tempat kami haturkan. Alhamdulillah, wasyukurillah, binikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin kiram yang kita muliakan para asatidz, para sesepuh dan yang kita hormati Ibu Hajat Zakiro beserta Bapak Arwani sekeluarga. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersilaturahim yang sering disampaikan para asatidz. Salah satu manfaat silaturahim ini bisa memperpanjang umur, bisa menambah rezeki. Dan rezeki itu macam-macam, termasuk rezeki diangkat menjadi orang yang dipercaya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Dari anggota DPRD Kabupaten Pekalongan di tahun 2024 ini. Amin. Baik Bapak Ibu, tadi saya sedikit dikenalkan, saya Mas Abdul Qayyum. Saya selain kalau kegiatan sehari-hari bekerja di agensi digital kreatif, gue dolanan canom. Ya, nanti dengan terus dunia digital, ya online, ya dunia full. Jadi dari membuat website, membuat aplikasi sampai pendampingan jualan online dan sebagainya. Nah, kebetulan ini malah saya perkenalan pun. Jadi di dunia kerjaan saya kebetulan saya itu mendampingi UMKM yang alhamdulillah dipercaya di Kota Pekalongan ya sejak 2017 di kota yang di kabupaten itu untuk membuat program-program pemberdayaan, mendampingi UMKM ya. Waktu itu sejak mulai dibangunnya jalan tol karena khawatir nanti pasar lesu, akhirnya Kota Pekalongan melalui dinas perdagangan waktu itu membuat program mendampingi UMKM online. Kebetulan konsultannya saya dan teman-teman gitu, yang menjalankan itu. Nah, ini sebagai contoh saja ya, salah satu manfaat ketika kita punya perwakilan, kita punya wakil di DPR sana, kita bisa mengusulkan, kita bisa meminta sebuah kebijakan. Karena misalkan di daerah jenengan usaha lesu, cara membangkitkannya gimana misalnya, perlu pendampingan pemerintah. Pendampingan pemerintah itu macam-macam ya, dari pendampingan permodalan, ya, pendampingan misalkan pelatihannya dari pelatihan pemasaran, pelatihan inovasi, ya, pelatihan manajemen, cara ngaturin duit, ya, supaya kita misalnya sindodolan itu kita dulu terus tapi duit orang dono pripun ya. Karena kita tidak bisa memanage keuangannya. Tapi kalau kita sudah terlatih bisa memanage itu, ya, semua kita bisa menjalankan usaha lebih mudah. Nah, pelatihan seperti ini kalau kita pelatihan secara mandiri itu biayanya tidak sedikit. Harus pelatihan internet mawon ya, digital marketing itu kalau di luar ya, saya biasa sama guru saya menyelenggarakan itu bayarnya pelatihannya 3 hari, bayarnya satu orang itu dari 500.000 sampai 2 juta untuk 2 hari. Tapi kalau kita minta diusulkan kepada pemerintah ya, melalui perwakilan kita, misalkan nanti Bapak Zakiro duduk sebagai anggota dewan, kita bisa minta tolong diusulkan pemerintah biar menyelenggarakan pelatihan-pelatihan seperti ini, dan kita bisa ikut secara gratis gitu. Dan biasanya tidak hanya gratis, pulang ya kan oleh-oleh berarti gitu. Nah,
Hal-hal semacam ini hanya bisa kita lakukan, hanya bisa kita peroleh kalau kita punya perwakilan di sana. Tak kira setiap pemilu jenengan yang mesti milih Bu ya? Pak ya? Setiap pemilu mesti nyoblos ya? Biasanya nyoblos karena kenal, karena percaya, apa nyoblos karena apa? Ya, didasarkan hanya pada itunya saja. Karena kalau kita mendasarkan hanya pada kita hanya berdasarkan pada itu, kita tidak mengenal jauh orangnya, kita tidak komunikasi. Banyak apa? Kita tidak bisa mengusulkan apapun ke orang itu. Ya cuma yang ngusulnya, mah ketemu dengan itu angel. Tapi kalau orangnya kita kenal, ya, mudah komunikasi. Kalau gue sudah kira kan, ada ngomong kan ya, rumahnya kenal parani. Ada istilahnya ada orang yang standby, kalaupun rumah makan kan biasanya ada karyawan dan sebagainya, bisa untuk wasilah ketemu dan sebagainya, itu lebih mudah ya. Kalau komunikasinya mudah ya itu kita mau ibaratnya mengusulkan apapun akan lebih mudah. Jadi anggota dewan itu bukan hanya persoalan hal-hal yang semacam ya, kalau yang sudah orang kenal, yang tahu semua saya yakin kayak pembangunan ya, aspal, kemudian saluran air dan sebagainya, itu hanya bagian kecil. Itu hanya bagian dari yang bisa diusulkan. Tapi kebijakan soal pemberdayaan UMKM, pelaku usaha, ingin musul supaya misalnya daerah ini TPK atau Madinya biar berkembang, caranya gimana? Itu hanya bisa diusulkan melalui anggota dewan. Yang paling mudah, tentu banyak jalur untuk mengusulkan, ada musrenbang ya, dan macam-macam. Tapi yang paling mudah itu dengan anggota dewan, karena anggota dewan punya kekuatan untuk mengusulkan pada APBD pada yang nanti dikerjakan oleh Bupati dalam setiap tahunnya, punya kekuatan itu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga tahu kalau anggota dewan itu setiap tahunnya memegang amanah yang namanya aspirasi, dan aspirasi itu tidak ya, ini katanya 1M, ya kurang lebih seperti itu. Kalau jumlahnya kalau dari yang pernah jadi itu akan pasti. Saya juga nyalon Bu, saya juga calon DPRD tapi di dapil beda, di Gedung Uni. Menurut kalian, saya beda sederet bisa juga. Jadi anggota dewan itu punya amanah berupa anggaran atau dana aspirasi. Dan aspirasi ini anggota dewan akan menyalurkan kepada masyarakat berupa usulan-usulan tadi, misalkan membangun jalan beberapa, untuk memberdayakan misalkan Klaten jenengan supaya bisa usaha kabeh piro, gawe misalkan usulan-usulan KTPK Madin, usulan dan sebagainya membantu berapa itu dibagi setiap tahun. Dan tentunya anggota dewan akan mengusulkan, akan membaginya kepada orang konstituennya. Waktu ini daerah, misalkan daerah desa mana, ini banyak yang mendukung, misalnya Bojo Dagiro. Ya tentu Bojo Dagiro akan mengusulkan untuk daerah situ. Oh ini dulu tokoh masyarakat ini juga membantu saya dalam pencalonan. Bojo Dagiro juga akan setelah jadi ya pasti akan milih pada tokoh masyarakat itu apa yang bisa dibantu untuk masyarakat sekitarnya gitu. Jadi setelah jadi itu setiap anggota dewan perlu dibantu. Jadi bantunya tidak hanya saat pencalonan, setelah jadi pun dibantu mengusulkan. Karena kalau tidak dikasih masukan harus berani menyampaikan minimal ke keluarganya. Ini ada berapa orang ini? Katakan 100 ya. Keluarga jenengan ada berapa disampaikan komitmennya Bojo Dagiro seperti ini apa? Nah, nanti kita bantu sedekah nyoblos. Aku kurang ngerti kok. Nah, yang penting kita niat itu dulu keluarga. Setelah itu tetangga kanan kiri, kerabat tadi aja. Disampaikan dulu, pulang dari sini langsung sampaikan, ceritakan ada seorang tokoh. Ibu namanya Ibu Ajat Dagiro, nomor urut 3 dari Partai Persatuan Pembangunan, itu pertama. Yang kedua,
pastikan jenengan paham cara nyoblos. Karena ini penting. Kita semangat mengkampanyekan ya, membantu Baja Dakiroh, tapi orang ngerti cara nyoblos ke seluruh tidak jadi suara. Jadi harus dibantu, harus dipahami cara nyoblos. Ini tentang itu ya. Ini ada abu-abu dan merah. Begitu dikasih oleh petugas TPS, diambil dulu yang warna hijau, dibuka biar sampai terbuka semua. Langsung pandangan jenengan turun ke bawah, paling bawah sebelah kiri, pojok kiwa. Begitu dibuka langsung dalam pojok kiwa, pojok ngisor paling kiwa, paling sebelah kiri. Itu ada lambang Ka'bah. Nanti yang sepah gampangnya nitenane Ka'bah. Di bawah gambar Ka'bah nomor 3 dicoblos nomornya sakit dan namanya sakit. Ya. Jadi nyoblosnya hanya di nomornya atau di namanya. Kalau partai dan nomor boleh, ya. Tapi paling gampang, terutama senenam langsung nyoblos itu nomornya atau namanya. Kalau orangnya nyoblos orangnya Ya, karena nanti di surat suara ini tidak ada foto, tidak ada foto. Tidak ada foto. Nomor tok sama nama. Nek jenengan mangke kok misalkan ngeleng-ngeleng namane ejaane Pangelan Nomornya. monggo nih. Betul nanti fotone mangke. Ini gitu. Ya, langsung nomor 3 ada gambar Ka'bah, di bawahnya ada nomor 3 langsung betul. Itu. Jadi perlu diterangke ya. Kalau yang punya kelemahan misalkan penglihatan ataupun misalkan membacanya tidak lancar dan sebagainya, diwanek-wanekke ngomong karo KPPS. Kalau kok nyoblos pun jauh dibantu sakit betul. Nah, makanya dari KPPS akan berhubung dengan saksi. Kita perlu bantu karena mengalami misalkan gangguan penglihatan atau kan biasanya yang spas-spas terutama itu ya. Jadi mocornya kan sebelah dan sebagainya. Itu yang penting bila ada petugasnya. Nanti kalau bisa dibantu, bisa saksi, nanti disampaikan. Itu. Karena memang sebenarnya disediakan. Ya. Nanti kalau kayak orang yang sakit itu disediakan formulir itu, tapi biasanya nyeblosnya nanti paling terakhir. Jadi kiwo, ngisor pojok kiwo, menghadapi gambar Ka'bah nomor 3. Itu penting. Kita semangat dukung tapi nyoblosnya keliru ya ora dadi suara. Tapi makanya sakit latihan, misalnya media tanggal latihan tentang beliau. Karena nek jenengan biasanya kan itu oleh tas surat suara untuk pengaruh grogi kan. Begitu Pak 16 namanya Baja Dakiroh bukanya keseliru sing warna kuning dhisik. Dulu ora temu gudeg. Oh saingannya kan nanti bagusan benda uang ya, akhirnya kelewat seliru-seliru. Nah itu sering kejadian seperti itu. Maka tadi dieleng-eleng surat suara warna hijau buka biar paling bawah pojok kiri nomor Ka'bah, gambar Ka'bah di bawahnya nomor 3 langsung. Orang grogi nyoblosnya langsung namanya. Kalau nyoblos gambar Ka'bah sama nama boleh. Yang tidak boleh itu nyoblosnya nama Baja Dakiroh, tapi nyoblos partainya lain. Itu nanti rusak, tidak sah. Begitupun sebaliknya, nyoblosnya Ka'bah nomor telurnya, tapi orang ngisor Ka'bah nomor liane, itu tidak sah. Nah, terus misalkan ya, nyoblosnya gambar Ka'bah, tapi ngisornya nyoblos nomor telur dicoblos, nomor liane dicoblos. Niku sah, tapi tidak menjadi suaranya Baja Dakiroh, menjadi suaranya partai. Niku, jadi simpel gampang, ngeleng-ngelengnya yang penting boleh gambar Ka'bah, neng ngisor dewe sebelah kiwa, guru nomor telu, dileng-eleng niku. Niku nggih, caranya bosnya mangke niki sing latihan boten jenengan to nggih. Jenengan ngabari keluarga, ngabari kiri kanan, ngarep mburi, itu karena disampaikan caranya nyeblos. Pak,
Kemudian setelah tahu betul cara nyoblos yang sah, yang benar bagaimana, dan jenengan kan ngajak-ngajak tonggo teparo. Kalau ngajak-ngajak ini dikawal dari mulai ngajak sampai nanti harinya. Mangke syaratnya ten mriku nggih nunggu nih cara tadi di pertama udah nyoblos dipastikan tidak ada kecurangan dan sebagainya. Saat perhitungan dicermati ya. Karena KPPS ini kan juga manusia, kesel juga, terus salah ngitung dan sebagainya. Dari cara bukanya gitu, dipastikan itu suaranya Bojonegoro dari nyoretan plano ya, ngitung dipastikan benar. Dan ikut ngitung saksi di dalam ngitung. Lah, saksi yang tidak dapat surat mandat di luar TPS menjadi saksi tadi ngawal pengawasan nyoblos dan memastikan dari luar. Yang saksi yang ngantuk ya dileke. Atau mungkin pergantian pemain gantian. Itu saksi itu juga penting. Untuk saksi dari partai pendaftarannya nanti lewat aplikasi Bu, lewat link nanti saya di-share, makanya kalau share cara daftar ya. Yang penting hanya ngisikan data diri, nanti nunggu pengumuman, dipanggil, ambil surat mandat untuk saksi. Kalau sudah selesai semua proses di TPS, jenengan rame-rame, rame-rame tapi niku tertib di TPS di kertas plano ya. Kertas plano yang untuk ngitung hasilnya difoto. Kantor TPS perhitungan ya di kertas plano sing piting-piting niku. Nah, difoto setiap plano difoto, terutama yang perhitungan di P3 di Partai Persatuan Pembangunan. Hasilnya difoto dan nanti bisa dikirimkan ke partai boleh atau dikirimkan ke Bojonegoro atau ke timnya nanti adminnya yang itu yang terutama untuk Bapak Ibu yang ada di luar TPS. Itu fungsinya nanti untuk bukti kalau misalkan ya suara Bojonegoro atau TPS beriki misalkan dapat 50 karena keteledoran dan sebagainya, itu memangnya dihitung dengan KPU bisa-bisa tinggal angka 5 menit. Jadi harus benar-benar diawasi. Terplano di foto nanti untuk bukti. Ketika nanti ada ketidaksesuaian sampai perhitungan di kecamatan, di kabupaten Bojonegoro bisa protes. Tapi harus dengan bukti ya di luar TPS planonya difoto, yang saksi di dalam TPS jangan pulang sebelum membawa salinan C hasil atau C1. Gitu, ya. Jadi kalau ada yang jadi saksi di TPS, jangan pulang sebelum membawa C hasil atau C1. Kalau sekarang namanya soal C hasil. Niku hal-hal teknis yang harus kita kawal. Jadi di tahap sekarang yang penting sosialisasi dan cara ngajari cara nyoblosnya yang benar. Nanti di hari H jenengan ngawasi sing wis nyoblos sinten, sing dereng sinten, sing dereng mangke diaturi, ditekani lah. Jenengan kok dereng nyoblos, ayo tak tar goncenge. Itu bisa dilakukan seperti itu ya. Di luar TPS. Nah, setelah perhitungan jenengan cermati, setelah selesai jenengan foto hasilnya ya, dan sebagai saksi pastikan mendapatkan rekap atau hasil C1 atau C hasil. Nanti C hasil ini dikumpulkan di kantor partai. Nah, nanti akan menjadi barang bukti ketika nanti ada hasil yang tidak sesuai perhitungan di mudahan dari hari ini ya, dari kemarin-kemarin sampai nanti hari ya kita diberikan kelancaran ya, dan kemudahan, dan tentunya Bojonegoro diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Dan setelahnya mudah-mudahan Bojonegoro termasuk orang-orang yang amanah, termasuk bagian dari orang yang amanah yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat, yang benar-benar bisa menyampaikan usulan aspirasi masyarakat khususnya di daerah pemilihannya. Mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pencoblosan untuk mendukung Ibu Bojonegoro Harani. Untuk selanjutnya yaitu sambutan
dari Ibu Zakirah Arwani selaku caleg Partai Persatuan Pembangunan. Kepadanya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Ingkang kula hormati Bapak Abdul Qayyum selaku agensi dari Ingkang kula hormati sedaya hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara kami ya. Kula matur nuwun sanget matang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah, semoga ini menjadi amal jenengan yang terbaik buat kami. Semoga Allah yang membalasnya Pak. Di sini saya sebelumnya memperkenalkan diri. Niki kula Zakirah, putri dari Haji Wasbari Ayam Pagang dari Kota Barat. Insya Allah untuk tahun 2008 ini, tepatnya di Rabu, pada tanggal 1 Februari, saya akan maju untuk ikut caleg DPRD Kabupaten Pekalongan. Semoga nanti apa yang kami hasilkan semoga hasil maksud. Ibu-ibu, bapak-bapak, kula suwun jenengan sedaya yang diterima ugi keluargane apa rencane tangga-tangga monggo diajak sareng nggih supados apa yang kami hasilkan ini semoga terkabul dan hasil maksud bisa mencapai apa yang diinginkan. Di sini kula memang sebenarnya untuk para perempuan itu memang dibutuhkan beberapa ibu. Minimal 30% itu setiap hari ada 3 minimal itu. Jadi ibu alhamdulillahnya sudah masuk dan lolos menjadi calon tetap untuk caleg DPR 2024. Tapi kalau ini pulang bismillah kita sebagai kuota saja bismillahnya bergerak bismillah supaya bisa dari hikmah dan juga bisa manfaat untuk masyarakat. Semoga nanti Anda yang terpilih saya bisa membawakan program-program nanti dari DPRD ataupun nanti bisa menyalurkan aspirasi jenengan di DPRD nantinya. Di sini untuk tahun 2022 nanti pas pemilu jenengan kan itu pun bisa bersama Mas Qayyum tentang ada 500 suara nanti yang akan kita coblos nanti ya, yang abu-abu presiden dan wakilnya. Untuk yang merah DPD, untuk yang kuning DPR RI, untuk yang warna biru DPR provinsi, dan untuk yang hijau DPRD Kabupaten Pekalongan. Nah, insya Allah nanti tadi sudah disampaikan Mas Qayyum tata cara pelaksanaan untuk cara mencoblosnya Pak dan 3.000 lambang Ka'bah, nomornya 17 sampai gambar diingat lah 17 itu 17 Ramadan 17 rakaat dalam ibadah kita sholat fardunya dari subuh 2 rakaat, zuhur, asar, maghrib, isya itu tetapnya ada 17 rakaat. Terus 17 Agustus gitu. Insya Allah nanti dengan angka 17 ini semoga membawa kemenangan buat kita. Semoga caleg-calegnya terpilih untuk menjabat di yang didapatkan. Berikut kalau sengaja mengundang jenengan sedaya terlebih kalau dari pulau Pak siap di jalan pulau nanti mewakili pulau lagi mendampingi masyarakat yang akan memilih seumpama dari RT Pinter maupun dari daerah mana nanti saat jenengan pendataan itu jenengan diwakili pulau ini bahkan Cirok pulau jenengan itu di Sun BAS sekalian supportnya biasanya di nyoblos Para pelaku usaha kecil yang kesulitan dalam permodalan ataupun sarana dan prasarana penunjang lain, dan yang tidak kalah penting peran serta perempuan, emansipasi, dalam kehidupan yang layak dan sejajar dari fungsi serta tugas yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Zakirah menyampaikan, kami ucapkan terima kasih untuk semua yang hadir.
Mohon doa dan dukungan saudara pada saat nanti di hari Rabu 14 Februari 2024, tidak ada yang dapat kami janjikan akan tetapi. Saya pribadi bertekad untuk bersama berjuang agar dapat membantu masyarakat di wilayah Dapil 3 secara khusus dan di Kabupaten Pekalongan secara umum, skala prioritas untuk emansipasi perempuan dalam hak serta kewajiban agar sebanding. Pemberdayaan masyarakat ekonomi kecil dalam bidang usaha untuk memperoleh modal secara mudah, mengawal dan memantau kurikulum pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, membantu fasilitas penunjang kesehatan terutama ibu hamil, membantu pendamping hukum bila ada masyarakat yang terdampak masalah tanpa mengesampingkan keadilan melalui kantor hukum BAP yang berada di Jalan Maijen Sutoyo nomor 88 Gumawang Wiradesa. Tentunya semua ini tidak terlepas dari kerjasama kita bersama, maka dari itu. Di kesempatan ini kami memohon dan berharap sumbangsih doa dan dukungan untuk memberikan suara pada pemilu mendatang untuk saya Zakiroh nomor 3 dari Partai P3. Ferry Fanta, Bagus TV melaporkan. Bapak Kiai Umrotin memberikan surat penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Illa qawmika yassartana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ma salih min umuri dunya wa umuri akhirah. Allahumma inna al-kubra al-tisana wa al-afiyyah wa dunya wa akhirah. Min taslim wa ta'limika ya Allah ya Allah ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi harapan kami untuk setiap calon anggota DPRD di Kabupaten Pekalongan dari Partai Persatuan Pembangunan ini, mereka atau beliau ini bisa menyuarakan bahwa P3 ini berpihak pada kaum muda, berpihak pada para pelaku usaha, petani dan sebagainya, karena kita punya agenda ke depan untuk memberdayakan di sektor-sektor itu, terutama di industri kreatif ya. Kita tahu di DPP sana kita punya Pak Sandiaga yang bisa tentu mensupport dan dengan program-programnya melalui DPP hingga pada DPC, program kreatif ya, termasuk pada pemberdayaan para pelaku usaha. Ya. Para pelaku usaha ini nanti diharapkan dari para perwakilan DPRD di Kabupaten Pekalongan, khususnya dari Partai Persatuan Pembangunan ini, bisa ikut mengusulkan aspirasinya untuk program-program pemberdayaan. Jadi pembangunannya tetap kita kawal, kemudian pemberdayaannya masyarakatnya harus kita kawal. Apalagi setelah kemarin ya kita dilanda pandemi, kemudian kalau isu nasional hari ini bahkan isu global, ketidakpastian ekonomi dunia, tentu kita harus salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, khususnya ada di Pekalongan ini. Ya. Baik saya, Baca Zakiroh, insya Allah ke depan pun setelah kita duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, tentu punya komitmen dalam memberdayakan sektor-sektor itu, baik di UMKM, di pertanian, kemudian di pemberdayaan anak-anak muda dengan perkembangan digital kreatif ke depan. Jadi untuk target P3 sendiri di kabupaten berapa? Ya, P3 di Kabupaten Pekalongan menargetkan untuk 7 kursi dan insya Allah kita kawal, kita sudah brief dari pencapaian 7 kursi itu, kita
kita berdapil dan mudah-mudahan bisa tercapai. Itu dari periode yang lalu berapa kursi yang sudah dicapai? Periode kemarin kita ada 5 kursi ya, di setiap dapil menyumbang 1 kursi, dan di periode ini targetnya khususnya di dapilnya Bu Haja Zakiroh ini paling tidak bisa mengangkat 2 kursi karena memang potensinya ke sana. Terus nanti ditambah di dapil 2, insya Allah mudah-mudahan bisa dapat kursi. Optimis ya. Oke, monggo ke Bu Hajah. Ini menurut Bapak dari Bu Haja Zakiroh ini termasuk calon yang potensi atau tidak, Bapak? Kenapa kalau memang potensi, apa alasannya? Mohon untuk bisa disampaikan. Ya, jadi perlu dipahami bersama ya, kita dalam merekrut calon legislatif di Partai Persatuan Pembangunan ya, kita melalui beberapa tahapan, dari usulan masyarakat, usulan para kiai, usulan para tokoh masyarakat ini, kita saring dengan melihat potensi-potensi itu. Jadi Bu Haja Zakiroh ini tidak hanya sebagai syarat perempuan, ya, bisa tegaskan, karena Bu Haja Zakiroh ini salah satu kader P3 yang potensial. Ya, salah satunya kalau saya bisa katakan yang saya kenal, Bu Haja Zakiroh ini pelaku usaha, yang tentunya memahami seluk-beluk untuk memberdayakan, untuk meningkatkan para pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan, khususnya di dapilnya. Tuh. Dan yang kedua, Bu Haja Zakiroh ini juga aktivis perempuan yang tentu ini bisa mendorong memberdayakan wanita ini bisa lebih mengembangkan potensinya. Jadi, dan perlu kita ketahui juga ya, calon-calon potensial itu tentu setelah melalui proses penyaringan ya, screening dan sebagainya, itu juga salah satunya bisa dilihat dari penempatan nomor urut. Tentu yang potensial akan kita karena Bu Haja Zakiroh salah satu dari perwakilan wanita yang potensial, tentu akan berada di urutan di 3 besar itu kita posisikan macam itu. Berarti dari P3 sendiri yakin untuk Bu Haja Zakiroh bisa lolos untuk ke Dewan? Karena target kita di dapil 3, khususnya dapil 3 berarti Wiradesa, Siwalan, Tirto dapat 2 kursi, dan salah satunya Wonokerto ya, salah satunya insya Allah Bu Haja Zakiroh. Amin, amin, amin. Oke, ke Bu Haja Zakiroh sendiri selaku caleg di dapil 3 nomor 3. Ini komitmennya bagaimana, Bu? Di sini saya bismillah tergerak untuk maju ke DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2024 ini melalui kendaraan politik P3. Insya Allah semoga apa yang kami hasilkan semoga hasil maksud terpilih ya. Di sini saya berniat hikmah, semoga bisa manfaat untuk masyarakat. Nanti saya terpilih pun nanti insya Allah saya akan mempunyai program-program untuk masyarakat dan juga bisa mewujudkan aspirasi dari konstituen masyarakat. Untuk rencana program andalannya apa, Bu? Untuk sementara ini ya saya punya pemikiran tentang pemberdayaan wanita ya. Karena di sini kan banyak sekali wanita yang ingin berdiri di kakinya sendiri ya. Mereka tidak mengandalkan laki-laki mungkinlah seperti itu. Biar bisa mandiri, mereka ingin mempunyai seperti punya usaha ataupun tentang nanti seandainya jadi DPRD ya nanti akan memberikan semacam pelatihan lah kepada mereka seperti itu. Dan juga nanti saya ingin sekali pendekatan kepada kaum margin, kalau enggak ya kepada anak-anak yang Gen Z itu ya, yang baru pemilih pemula itu nanti mereka akan diarahkan untuk apa ya tentang ini apa namanya ini e-market, tentang sangu untuk bekal mereka nanti untuk menghadapi dunia ini bagaimana nanti kami akan menghadirkan narasumber yang potensial seperti itu. Oke, terkait usaha itu apakah ada dari pihak jenengan atau jenengan punya mengusulkan modal untuk UMKM misalnya? Oh, itu nanti mungkin otomatis ya kalau jadi DPRD Mas Alkoyim ya. Iya, jadi ada akses permodalan yang kita tentu akses permodalan itu kita bisa mendampingi ya. Jadi pemerintah punya program itu ya, untuk memudahkan akses permodalan, dan kita sebagai Partai Persatuan Pembangunan yang punya konstituen tentu kita ikut mendampingi untuk memudahkan akses oleh masyarakat. Oke. Sebagai target yang lebih utama berkaitan dengan UMKM, kira-kira apa program yang akan menjadi master sendiri dasar dari Bu Zakiroh nanti pada saat nanti panjenengan diberi ridho duduk di mewakili masyarakat Kabupaten Pekalongan dari Partai P3?
Ya, ini kan saya seandainya terpilih pun nanti insya Allah nanti saya akan mendatangi konstituen saya. Nanti saya di sana kan konstituen saya itu saya ajak komunikasi. Istilahnya saya menjembatani kepada mereka aspirasinya apa, nanti saya mencoba menjembatani mewujudkan apa aspirasi mereka seperti itu. Terlepas dari terkait dengan masalah UMKM, apakah dari aspek-aspek yang lain seperti pendidikan, seperti kesehatan, apakah itu juga masuk di skala prioritas dari program Ibu nantinya? Prioritas. Berarti program pendidikan dan program kesehatan salah satu dari prioritas yang akan menjadi visi misi Ibu juga ya, untuk membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Pekalongan. Baik, pesan dan apa harapan dari Ibu untuk masyarakat dan Ibu berharap bagaimana? Untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya daerah Wiradesa ya, Wiradesa sendiri saya ingin target ya suara minimal berapa ya sebanyak-banyaknya lah biar terpilih nanti ya untuk khususnya Dapil 3 ini meliputi 4 kecamatan Wiradesa, Tirto, Wonokerto, dan Siwalan. Semoga Wiradesa unggul seperti itu ya. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak Abdul dan Bu Tirta. Siap ya? Ya. 3, 2, 1, ya. Dewan kita. Jagiro. Partai Persatuan Pembangunan. Untuk DPRD. Pekalongan 2024. Presidennya? Jangan. Dapil 3 Partai Persatuan Pembangunan menang. Nomor 3. Orang